Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sirna dan teman-teman. Di sini saya Sultan Raditya Paraskevi dari kelas 12/7 absen 32 ingin menyampaikan atau menjelaskan materi tentang mutasi. Di sini yang pertama itu ada pengertian mutasi, yang kedua penyebab mutasi, yang ketiga macam-macam mutasi, dan yang terakhir itu adalah kelainan akibat mutasi. Pertama di sini pengertian mutasi. Nah, mutasi ini adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Yang kedua ada penyebab mutasi. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, bahan kimia, dan bahan biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya itu ada zat radioaktif, ada zat kimia yang keras dan virus. Nah, di sini ada bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutagen yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mutagen bahan kimia. Colchicine adalah contoh mutagen kimiawi yang menghalangi pembentukan benang spindle pada anafase sehingga menghambat pembelahan sel. Mutagen kimiawi dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada analog basa, agen pengubah basa, dan yang terakhir ada agen penyelah. Yang kedua di sini ada mutagen bahan fisika. Sinar UV, sinar radioaktif, dan sinar gamma adalah contoh mutagen fisika. Radiasi penglon seperti sinar X dan gamma serta bukan penglon seperti sinar UV dan suhu merupakan penyebab mutasi fisik. Radiasi penglon berenergi tinggi, sedangkan radiasi bukan penglon berenergi rendah. Dan yang terakhir di sini adalah mutagen bahan biologi. Secara biologi, virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Kemudian lanjut ada di sini ada macam-macam mutasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan selnya. Yang berdasarkan selnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mutasi somatik, yang dimana mutasi somatik ini adalah sebuah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua itu ada mutasi gametik. Mutasi gametik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua di sini berdasarkan penyebab. Pertama ada mutasi alami atau spontan, yang merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Misalnya akibat radiasi sinar kosmis. Kemudian ada radiasi radioaktif alam, sinar ultraviolet, dan radiosionisasi interval. Dan yang kedua itu ada mutasi induksi atau mutasi buatan, yang dimana mutasi induksi ini adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen kimiawi dan fisikawi. Yang terakhir di sini berdasarkan tempat terjadinya. Ada terbagi menjadi 2. Yang pertama mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil atau yang bisa disebut dengan point mutation atau mutasi gen, dan mutasi besar atau biasa kita kenal dengan gross mutation atau mutasi kromosom. Nah, di sini ada mutasi gen. Pengertian dari mutasi gen ini pada dasarnya merupakan mutasi titik atau point mutation. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA, atau lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Di sini mutasi gen dapat dibagi menjadi 2 kategori umum berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotidanya.
yaitu yang pertama ada penggantian pasangan basa. Nah, penggantian satu nukleotida dengan yang lain atau penggantian pasangan basa dapat menyebabkan mutasi. Dampaknya juga bervariasi bergantung pada bagaimana perubahan kodon mRNA diterjemahkan. Misalnya pergantian A dengan U dapat menghasilkan asam amino valin yang menyebabkan penyakit seperti anemia sel sabit. Yang kedua ini merupakan insersi dan delesi pasangan basa. Insersi atau penambahan dan delesi atau pengurangan satu atau lebih pasangan basa pada gen menyebabkan mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutation. Hal ini mengubah pembacaan kodon dan menghasilkan protein yang tidak berfungsi atau rusak, terutama jika terjadi di dekat ujung gen. Nah, di sini merupakan contoh gambar dari penggantian basa dan insersi atau delesi. Nah, yang di gambar yang di kiri ini merupakan penggantian basa A oleh basa U yang menyebabkan protein tidak berfungsi. Dan yang di gambar sebelah kanan ini, gambar kedua yang di atas itu merupakan insersi yang menyebabkan mutasi tanpa arti, dan yang di bawahnya itu merupakan delesi 3 nukleotida yang menyebabkan mutasi salah arti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mutasi kromosom. Mutasi kromosom atau yang sering juga disebut dengan mutasi besar atau gross mutation atau abrasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur atau susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Di sini juga ada kelainan akibat mutasi yang dimana terdapat dua kelainan akibat mutasi yang disebabkan oleh akibat mutasi gen dan akibat mutasi kromosom. Yang pertama ada akibat mutasi gen. Sickle cell anemia terjadi karena penggantian pasangan basa, misalnya A menjadi U, mengubah kode triplet sehingga menghasilkan asam amino baru seperti valin. Akibatnya, sel darah merah berbentuk sabit dan tidak berfungsi optimal. Dan kemudian ada akibat mutasi kromosom. Yang pertamanya ada sindrom Down yang disebabkan oleh kelebihan satu kromosom pada kromosom 21 atau 45A plus XY pada pria, 45A plus XX pada wanita. Ditemukan oleh J. Langdon Down 1866. Sindrom ini ditandai dengan wajah lebar, IQ rendah, tubuh pendek, gerak lamban, dan umur rata-rata pendek. Yang kedua ada sindrom Turner. Kariotip 45 atau 22A plus XO, kehilangan satu kromosom kelamin. Penderita berjenis kelamin wanita dengan ovarium tidak berkembang atau ovaricular dysgenesis. Yang kemudian ada sindrom Klinefelter. Kariotip 47 atau 22A plus XXY, trisom pada gonosom, penderita laki-laki dengan testis tidak berkembang atau testicular dysgenesis, mandul atau aspermia, dan payudara tumbuh atau ginecomastia. Dan sekian penjelasan saya tentang materi mutasi pada kelas 12 ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.